Dan kita kembali menuju Tanjung Priok, Jakarta Utara untuk mengikuti proses pemulangan ABK dari Pulau Sebaru dan sudah ada koresponden CNN Indonesia Indrayani Laksmi di kawasan Komando Lintas Laut Militer di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selamat siang Laksmi, setelah tiba di Jakarta bagaimana selanjutnya, apakah mereka ini sudah seluruhnya turun di dermaga? Iya, Lady, betul sekali bahwa tadi tepat pukul 11.32 waktu Indonesia Barat, kapal KRI Semarang yang ada di belakang saya, kapal KRI 594 baru saja mendarat dan juga bersandar di dermaga Kolin Lamil, Komando Lintas Laut Militer Jakarta Utara. Dan dari kapal KRI ini membawa sekitar 188 ABK atau awak kapal pesiar World Dream. Dan untuk sampai saat ini saya juga masih menunggu seperti apa proses dari turunnya para WNI ABK World Dream yang akan bersandar di dermaga atau akan menyentuh daratan di Tanjung Priok ini. Dan Lady, kalau bisa saya informasikan juga bahwa pagi tadi sekitar pukul 8 kapal KRI Semarang ini telah membawa 188 WNI yang datang atau yang telah diobservasi selama 14 hari di Pulau Sebaru kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta. Dan dari situ mereka berjalan ke arah sini, ke arah pantai dan juga dermaga Kolin Lamil untuk akhirnya nanti akan dipulangkan ke tempatnya masing-masing. Dan saya juga mendapatkan informasi, Lady, bahwa dari para WNI yang berjumlah 188 orang ini tidak akan langsung bisa berinteraksi dengan masyarakat umum yang ada di masyarakat seperti biasa. Artinya memang dari Kemenkes sendiri memang diperlukan waktu istirahat. Artinya memang diharuskan untuk mengisolasi diri sendiri juga di rumah masing-masing selama 14 hari, begitu yang disarankan atau yang dianjurkan oleh pihak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Dan juga Lady, sampai saat ini juga saya masih menunggu seperti apa proses penurunan dari penumpang 188 orang ini WNI ABK yang akan turun dari sisi lambung kiri belakang kapal KRI Semarang ini. Dan juga di belakang saya banyak sekali media-media yang juga masih menanti apakah dan juga proses dari penurunan para awak kapal ini. Dan untuk skema persiapan dan juga pemulangannya ini memang tadi sekitar jam pagi sudah dibawa dari Sebaru. Lalu nanti juga ada penyambutan dengan lagu Indonesia Raya dan juga nanti ada penyerahan dari Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Yudo Margono ke Menko PMK yaitu Muhadjir Effendi, dan juga nanti juga ada penyerahan sertifikat sehat oleh Kemenkes yang akan diserahkan begitu mereka turun dan juga berjalan di daratan Jakarta Utara ini. Dan juga nantinya dari pihak ABK 188 orang ini yang terdiri dari 172 orang laki-laki dan juga 16 orang perempuan juga akan diserahkan ke pihak perwakilan Pemda masing-masing untuk nantinya dibawa ke rumahnya masing-masing. Dan juga saya mendapatkan informasi bahwa dari 188 ABK ini bahwa sekitar 60%-nya itu adalah atau berdomisili di sekitar Pulau Bali. Jadi kami masih menunggu, namun saya sendiri belum melihat apakah bagaimana mereka kepulangannya atau perwakilan dari daerah-daerah tersebut akan dibawa, karena di sini saya tidak melihat adanya banyak berbeda dengan yang di kepulangan dari warga Natuna kemarin beberapa waktu lalu. Kalau di situ banyak masyarakat ataupun warga keluarga dari WNI yang berasal dari Wuhan itu dijemput di Halim. Namun di sini saya tidak melihat adanya kumpulan warga yang akan menjemput mereka. Namun saya juga melihat bahwa di sini ada beberapa bus, ada sekitar 5 bus yang kemungkinan akan membawa mereka ke satu tempat dan langsung nanti di situ akan bertemu dengan para pihak keluarga, Lady. Ya, apakah sampai saat ini Menko PMK sudah terlihat di kawasan dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, dan juga bagaimana nanti penyerahan sertifikat kesehatannya? Karena tadi Anda katakan walaupun mereka sudah dinyatakan negatif corona, namun aktivitas mereka nanti akan dibatasi. Apakah nanti penyerahan ini hanya dilakukan secara simbolis saja atau satu persatu akan diserahkan seperti itu? Oke. Lady, bahwa betul sekali sampai jam 11.55 siang ini waktu Indonesia Barat dari pihak TNI Angkatan Laut sepertinya sedang mempersiapkan bagaimana proses dan juga skema pemulangan atau penurunan dari
188 WNI ABK World Dream yang telah diobservasi di Sebaru. Dari warga yang sudah diobservasi, warga negara Indonesia, bahwa mereka sudah sangat yakin, dari Kemenkes dan juga pemerintah juga sangat yakin bahwa mereka keseluruhannya itu adalah sudah sangat positif, artinya tidak terpapar atau terjangkit dari virus corona apapun. Jadi mereka diperbolehkan pulang hari ini, dan sebenarnya memang untuk proses observasi sudah diselesaikan pada hari kemarin, hari Jumat sore. Namun adanya pertimbangan bahwa kendala cuaca dan juga kendala lalu lintas perairan di Laut Jawa yang cukup sibuk jika dibandingkan dengan hari ini, maka ABK-ABK tersebut dipulangkan hari ini. Itu pertimbangan yang kami dapatkan informasinya dari pihak terkait. Dan juga untuk dari pihak Kemenkes sendiri menganjurkan bahwa para ABK yang nantinya akan pulang dan juga bertemu dengan keluarga untuk tidak dulu bertemu dengan para masyarakat yang ada di luar. Setidaknya mereka harus melaporkan dan juga tetap menjaga kebutuhan, menjaga asupan makanan, kesehatan seperti itu, agar mereka benar-benar dalam kondisi yang stabil secara fisik maupun psikologis. Dan Lady, dari jadwal tadi memang sekitar pukul 8 KRI KRI Semarang 594 telah jalan dari Sebaru dengan alat transportasi transfer, yaitu menggunakan LCU atau Landing Craft Utility, yang mengangkut 188 orang, diantaranya 172 orang itu adalah laki-laki dan juga 16 orang adalah ABK yang berjenis kelamin perempuan. Dan dari masa observasi itu, Kemenkes, pemerintah, TNI, Polri, dan juga pihak terkait telah melakukan proses pengawasan yang sangat detail kepada mereka. Dan mereka juga telah melakukan masa isolasi atau observasi selama 14 hari di sana. Di antaranya adalah dengan melakukan pengecekan suhu tubuh selama sehari 2 kali, artinya pagi dan sore hari. Lalu mereka juga menjaga pola fisik mereka dan juga psikologis mereka dengan menambah asupan daya makanan. Lalu saya juga baru saja mendapatkan informasi, Lady, bahwa pintu baru saja dibuka. Mungkin Anda bisa melihat sendiri, Lady, bahwa di belakang sana pintu sebelah kiri lambung KRI 594 telah mulai setengah membuka, dan ada beberapa personil dari TNI yang mencoba memeriksa bagaimana untuk menjaga kelancaran proses pemindahan dari kapal menuju daratan, seperti itu, Lady. Ada sekitar 4 orang personil dari TNI yang tengah bersiap-siap, dan dalam hitungan menit bisa saya bilang seperti itu, bahwa Anda dan juga pemirsa dapat melihat bagaimana satu persatu dari ABK atau awak kapal pesiar World Dream akan turun mendekati mungkin ke arah daratan dan juga ke arah media, dan mungkin media juga bisa melihat bagaimana ekspresi mereka, ungkapan kegembiraan mereka akhirnya bisa keluar dari kapal dan juga dari tempat observasi. Iya, Laksmi, kalau kita melihat dan juga bandingkan ketika masih belum tampak adanya warga negara Indonesia dari 188 warga kapal KRI Semarang 594 ini keluar, dan saya dan juga berserta awak media lainnya juga masih menunggu. Semoga masih lancar prosesnya. Dan prosesnya ini memang membutuhkan waktu. Jadi tadi bersandar sekitar jam 11.32, artinya memang sudah hampir 30 menit kapal tersebut benar-benar merapat dan bisa memberikan sinyal positif untuk kepada masyarakat WNI yang ada di sana untuk bisa keluar. Dan dari Kolin Lamil ini juga tengah bersiap-siap menyambut mereka. Saya melihat bahwa ada deretan dari pasukan TNI yang tengah berjaga-jaga di sebelah bagian depannya untuk nanti akan menyambut mereka turun dari kapal KRI Semarang. Ya, Lady, kami masih menunggu seperti apa proses penurunan
dari ABK World Dream tersebut. Nanti rencananya bahwa begitu turun dari kapal, persiapannya nanti para ABK akan menyerahkan dari Pangkogap Wilhan 1 Laksamana Madya Yudo Margono ke Menko PMK, dan juga dengan disambut dengan lagu Indonesia Raya serta penyerahan sertifikat sehat oleh Kementerian Kesehatan. Lalu para ABK atau WNI tersebut akan dijemput oleh masing-masing Pemda, perwakilan daerah. Ya, saya bisa melihat juga bahwa Pangkogap Wilhan itu turun dari kapal Laksamana Madya Yudo Margono yang ditemani oleh beberapa awak lainnya dengan berpakaian gelap. Anda mungkin bisa melihat sendiri. Dan para ABK World Dream satu persatu mulai berjalan ke arah luar kapal. Artinya mereka sudah benar-benar sampai di Jakarta Utara ini, di dermaga Kolin Lamil, Komando Lintas Laut Militer Angkatan Laut. Namun awak media dibatasi tidak boleh merapat. Ada garis polisi militer AL yang membatasi kami untuk mendekat ke sana, dan juga kami juga mendapatkan informasi bahwa kami juga tidak diberi izin untuk mewawancarai salah satu dari mereka ataupun keluarga. Dan para ABK itu turun dengan menggunakan masker. Oke. Ya, ada dokter Terawan juga, Menteri Kesehatan, yang akhirnya datang menghampiri para ABK dan posisinya lebih dekat dengan media, artinya masih jauh, agak cukup jauh, ada sekitar 50 meter ke arah para ABK, dan para ABK juga sebentar nanti akan berbaris, kemungkinan di tengah situ, di depan kapal, untuk nantinya akan melakukan proses penyerahan dari Pangkogap Wilhan ke Kemenko PMK dan juga ke Kemenkes. Dan selanjutnya nanti para awak kapal ABK juga akan diserahkan atau dijemput oleh masing-masing ke perwakilan daerah. Saya akan bacakan ulang acara untuk diketahui. Yang pertama, acara untuk pasang peserta observasi, kemudian luar dermaga tapi di dalam ruangan begitu. Ya, Lady, baru saja Menteri Kesehatan Dr. Terawan itu melintas di belakang saya dan berjalan menuju ke arah ABK World Dream sejumlah 188 orang dan juga ke Laksamana Madya Yudo Margono. Dan di sana segera akan dilakukan proses penyerahan. Namun pihak media masih akhirnya mencoba merapat ke sana, dan kita akan melihat seperti apa konferensi pers yang akan diselenggarakan dalam waktu singkat ini. Baik, kita masih mengikuti proses penyerahan nantinya akan diserahkan oleh Laksamana Madya Yudo Margono kepada Menko PMK, dan juga telah kita lihat bersama bahwa Menteri Kesehatan Terawan juga telah hadir di sana untuk bersama-sama menyambut kepulangan dari 188 WNI ABK World Dream yang telah selesai diobservasi dari kawasan Pulau Sebaru. Dan tadi kita lihat bersama bahwa 188 ABK ini telah turun dari KRI Semarang yang telah mengangkut mereka dari Pulau Sebaru dengan waktu perjalanan sekitar 3,5 jam. Kita masih menantikan bersama bahwa tadi wajah-wajah dari para ABK ini, 188 ABK World Dream, telah turun dengan mengenakan
baju yang bernada sama berwarna biru dan juga tiba di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara pada pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Dan tadi seperti diketahui bahwa para ABK ini terdiri dari 172 laki-laki dan 16 perempuan. Kita juga lihat tadi sebagian ada yang mengenakan masker, tapi juga ada yang tampak sehat begitu, tidak mengenakan masker. Nah, kita akan kembali memantau bagaimana proses selanjutnya ataupun seremonial yang berlangsung di Kolin Lamil, Tanjung Priok, Jakarta Utara. Bergabung dengan koresponden CNN Indonesia, Indrayani Laksmi. Ya, Laksmi, apa saja seremonial yang akan berlangsung saat ini? Ya, masih Lady ya. Baik. Ya, untuk kepulangan dari WNI, ABK atau awak kapal pesiar World Dream yang telah diobservasi selama 14 hari di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara, memang telah mendarat ke dermaga Kolin Lamil yang ada di Tanjung Priok, Jakarta Utara, dan saat ini atau mungkin dalam waktu hitungan detik lagi akan diselenggarakan konferensi pers yang akan dihadiri oleh Laksamana Media Yudo Margono, dan juga tadi saya sempat melihat ada Dr. Terawan, Menteri Kesehatan, dan nantinya juga dari kepulangan WNI tersebut juga akan diserahkan kepada Menteri Menko PMK Muhadjir Effendi, dan juga akan diberikan penyerahan sertifikat kesehatan oleh Kemenkes kepada para WNI ABK. Dan juga nanti setelah itu prosesnya tidak panjang, artinya seperti itu, prosesnya singkat saja, bahwa nanti setiap WNI akan diberikan kartu sehat dan juga dijemput oleh perwakilan dari pemerintah daerah setempat. Seperti kita tahu bahwa dari 188 ABK World Dream, 172 orang diantaranya berjenis kelamin laki-laki dan 16 orang lainnya itu adalah perempuan, dan dari informasi yang kami dapatkan bahwa 60% dari jumlah 188 orang tersebut berdomisili atau tinggal di Bali. Namun saya sendiri masih belum melihat apakah mereka akan langsung dibawa oleh keluarga ataupun dibawa oleh perwakilan daerah dari Kolin Lamil ini, atau dibawa dulu ke satu tempat. Karena saya melihat ada situasi yang berbeda dengan yang ada di Halim. Jika di Halim ada masyarakat ataupun keluarga pasien itu langsung datang ke Halim untuk menjemput satu persatu dari mereka. Namun di sini kondisinya berbeda. Di sebelah kanan saya mungkin Anda bisa melihat bahwa ada beberapa bis yang terparkir di sebelah sana. Bis tersebut rencananya akan membawa 188 pasien atau WNI yang telah dilakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil, Kepulauan Seribu. Dan untuk alasan pemulangan hari ini pada hari Sabtu, memang sebenarnya itu melebihi dari hari observasi. Artinya memang hari observasi itu telah berakhir pada tanggal 13 kemarin, 13 Maret 2020. Karena proses observasi atau pemeriksaan suhu tubuh, fisik dan segala macam itu berakhir pada sore hari. Alasan pertimbangan cuaca dan juga ombak yang membuat akhirnya para ABK itu baru dipulangkan ke Jakarta Utara pada siang ini. Dan selain itu, bahwa lalu lintas di perairan Laut Jawa menurut Kolin Lamil sendiri bahwa kemarin malam itu terbilang sangat ramai jika dibandingkan dengan weekend ini. Jadi itulah yang menjadi alasan kedua kenapa mereka para WNI ABK baru dipulangkan pada siang hari ini, Lady. Indrayani Laksmi, terima kasih untuk informasi Anda.